Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Laude Zulkifli. Di sini saya akan melaksanakan praktikum amfibi terkait mata kuliah anatomi hewan. Di mana di sini saya akan mengamati bentuk atau struktur anatomi bagian dalam dari hewan amfibi. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan materi pengantar langkah-langkah pengerjaan dari prosedur pekerjaan atau pembedahan yang akan saya lakukan terhadap hewan katak atau amfibi. Oke, baik. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata amfibi. Nah, apa sih amfibi itu? Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yakni amfi dan bios. Nah, amfi ini artinya adalah dua, sedangkan bios adalah hidup atau kehidupan. Sehingga dari dua kata itu dapat kita simpulkan, amfibi merupakan suatu organisme yang mampu hidup di dua alam, yakni alam terestrial dan akuatik. Nah, secara umum katak yang saya gunakan adalah katak sawah. Katak sawah yang memiliki ciri-ciri tubuh yang memiliki corak-corak hitam atau bintik-bintik hitam di bagian atas dan agak kehijauan jika kita lihat secara langsung. Nah, secara umum klasifikasi yang telah saya identifikasi, yang pertama kingdom Animalia. Hewan ini kingdom termasuk Animalia dan phylum termasuk Chordata, sedangkan kelas adalah amfibi, ordo Anura dan famili Raniadae, genus Faegervaria maksud saya, dan spesies Faegervaria cancrifora. Itu merupakan klasifikasi dari katak sawah. Itu merupakan definisi dan klasifikasi. Kita lanjut ke materi yang kedua tentang sistem pencernaan amfibi. Nah, teman-teman juara, jika kita amati sistem pencernaan amfibi ini, sistem pencernaan yang ada pada amfibi ini tergolong sangat pendek. Walaupun tidak begitu pendek, tetapi tergolong sangat pendek dan sangat singkat. Nah, jika kita amati berdasarkan referensi-referensi yang berada di internet ataupun di mana itu, kita akan mengamati pertama pasti terdapat mulut, sistem pencernaan yang pertama. Yang kedua ada faring. Yang ketiga ada esofagus. Yang keempat ada gastrum. Yang kelima ada pylorus. Yang keenam ada intestine, dan yang terakhir ada yang disebut dengan kolon. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui ternyata di dalam proses pencernaan itu dibutuhkan yang namanya kelenjar pencernaan. Untuk apa? Untuk memudahkan suatu organisme dalam melaksanakan proses pencernaannya. Nah, pada katak ini kita akan jumpai kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Tentu kedua organ ini mensintesis atau membentuk yang namanya kelenjar pencernaan seperti enzim dan lain sebagainya yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, jika kita amati, hati yang ada pada katak memiliki warna merah kecoklatan. Hati katak ini terdiri dari dua lobus, sedangkan pankreas warnanya agak sedikit kekuningan dan terletak di samping lambung dan usus 12 jari. Itu merupakan sistem pencernaan dari amfibi. Yang ketiga terkait sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan dari amfibi ini secara umum, jika kita mengamati referensi-referensi yang berada di internet, kita akan mendapati tiga, yakni yang pertama ada yang disebut dengan insang, yang kedua ada yang disebut dengan kulit, dan yang ketiga ada yang disebut dengan paru-paru. Kok banyak sekali? Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak
sering timbul di pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di pelajar-pelajar yang berada di Indonesia walaupun berada di luar Indonesia. Mengapa demikian? Karena katak merupakan salah satu jenis hewan yang bermetamorfosis. Sehingga inilah alasan mengapa katak itu memiliki 3 sekaligus sistem pernapasan, maksud saya. Sistem pernapasan. Nah, penggunaan dari sistem pernapasan ini tergantung dari umur atau waktu pertumbuhan dari katak itu sendiri. Misalkan jika kita mengamati pada berudu sampai katak hampir dewasa, sebelum katak dewasa itu menggunakan insang untuk bernapas. Sedangkan paru-paru dan kulit digunakan pada saat katak sudah menuju fase dewasa atau katak dewasa. Yang biasa kita jumpai katak berada di air, terkadang kita jumpai dia terdapat di darat dan lain sebagainya. Seperti itulah proses penggunaan dari sistem pencernaan, maksud saya sistem pernapasan pada katak itu sendiri. Nah, jika kita amati juga, katak ini ternyata memiliki paru-paru sebanyak 2 yang terletak di sebelah gastrum dan Harper. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengamati di media-media pembelajaran yang lainnya seperti Google ataupun YouTube yang telah disediakan oleh banyak orang. Itu merupakan sistem pernafasan. Kita lanjut ke sistem peredaran darah katak. Nah, teman-teman, jika kita tinjau kembali berbagai macam referensi, ternyata katak ini termasuk hewan yang memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Nah, maknanya seperti apa sistem peredaran darah ini? Sistem peredaran darah ganda maknanya adalah mekanisme kinerja dari sistem peredaran ganda ini. Satu kali peredaran darah ternyata terjadi 2 kali melalui jantung. 1 kali peredaran darah 2 kali melalui jantung. Itu ciri dari peredaran darah ganda. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup maknanya adalah darah itu bersumber dari jantung. Darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Itu sistem peredaran darah tertutup, yakni bersumber dari jantung darahnya bersumber dari jantung, akan dipompa ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. 1 kali disebarkan, tidak melewati jantung 2 kali, hanya 1 kali. Sedangkan ganda melewati jantung 2 kali. Itu makna dari sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Mungkin terkait materi pengantar yang saya bawakan cukup itu saja. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata cara atau kinerja dari proses praktikum yang akan saya lakukan terhadap hewan amfibi yang telah saya sediakan. Yang pertama yang saya akan lakukan, yang telah saya cari referensi di internet dan identifikasi bagaimana proses-prosesnya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh pembedah adalah dia harus mencari katak terlebih dahulu. Tentu itu adalah sesuatu yang sudah sangat tidak menganehkan lagi, karena sebelum kita melaksanakan suatu praktikum, kita sebagai mahasiswa harus mencari yang namanya bahan untuk melaksanakan praktikum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melaksanakan proses pembiusan. Untuk apa? Tujuan pembiusan ini dilakukan yaitu untuk memberikan kesan terhadap katak, yaitu pingsan atau lemah, sehingga dengan begitu membedah lebih mudah untuk membedahnya dan mengamati sistem atau struktur anatomi dari amfibi. Itu tujuan pembiusan. Setelah kita melakukan pembiusan, yakni kita ambil kataknya, lalu kita
kalau ada kapas maka kita bersihkan atau kita keringkan tubuh katak tersebut menggunakan kapas ataupun kain-kain yang lainnya yang tersedia di rumah kalian. Setelah kita bersihkan, siapkan jarum pentul untuk menusuk tangan-tangan atau kaki-kaki dari katak itu agar pembedah lebih mudah untuk melaksanakan proses pembedahan. Nah, setelah kita tusuk menggunakan jarum pentul, maka kita bedah dia menggunakan gunting dan pisau cutter. Dalam pembedahannya ini ternyata memiliki teknik tidak sembarang dalam proses pembedahannya. Dalam pembedahannya ini di bagian dorsal katak ini terdapat 2 lapisan. Yakni kita harus membedah lapisan paling atas terlebih dahulu sehingga tersimpan lapisan yang bagian dalam seperti kantong plastik putih yang agak transparan yang melapisi sistem bagian dalam dari katak itu. Nah, setelah kita bedah tadi bagian atasnya, maka kita tusuk menggunakan jarum pentul sehingga lebih mudah untuk pengamatan dari sistem anatomi amfibi itu sendiri. Nah, setelah kita bedah bagian luar, maka kita bedah lagi bagian dalam. Setelah itu kita amati struktur anatomi menggunakan pinset yang telah saya sediakan di sini seadanya. Setelah kita amati, maka kita sebutkan bagian-bagiannya agar kita mengerti apa sih struktur anatomi itu, agar tidak cuma teori saja yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita melaksanakan praktikum, mengetahui bagaimana bentuk sistem pencernaannya, bagaimana bentuk faring, bagaimana bentuk pankreas, bagaimana bentuk hati, bagaimana bentuk lambung, bagaimana bentuk usus, dan lain sebagainya seperti itu. Tujuan dari praktikum agar kita mengetahui apa yang kita tulis dan baca selama ini. Oke, untuk lebih mengefisiensikan waktu, mungkin langsung saja pada proses pembedahan atau praktikum yang akan saya lakukan. Sebelum itu kita gunakan masker terlebih dahulu, dan kita gunakan sarung tangan untuk membantu atau melindungi tangan kita dari berbagai macam penyakit ataupun lendir-lendir yang ada pada katak itu sendiri. Oke, setelah itu seperti prosedur tadi, itu gunakan terlebih dahulu handscoon dengan masker sebagai alat pelindung kita dari berbagai macam bahaya yang akan kita rasakan pada saat proses pembedahan katak itu sendiri. Ini adalah katak yang telah saya bius ya selama beberapa menit agar lebih memudahkan saya dalam proses pembedahannya. Kita ambil kataknya. Ini kataknya di sini sudah kaku ya. Sudah kaku karena saya telah membiusnya menggunakan alkohol. Nah, seperti yang saya lakukan tadi, saya akan membersihkannya menggunakan kapas atau tisu. Bersihkan terlebih dahulu kataknya menggunakan kapas atau tisu agar lebih memudahkan kita dalam proses pengamatan dari katak itu sendiri. Kataknya memberikan respon yang beku atau keras karena memang alkohol akan memberikan dampak seperti ini ketika kita memberikan dalam jumlah yang sangat banyak kepada hewan percobaan kita. Setelah kita bersihkan, maka tusuk menggunakan
menggunakan jarum pentul. Jarum pentul ya, menggunakan jarum pentul. Untuk apa? Agar hewan atau percobaan yang kita hendak bedah tidak goyang ke sana kemari. Oke. Bagian kaki, bagian tangan, bagian tangan. Oke, setelah seperti itu, maka kita langsung saja melakukan proses pembedahan yang telah saya sebutkan pada di awal tadi. Yang pertama itu kita harus berhati-hati melaksanakan pembedahannya menggunakan cutter atau alat seadanya yang telah saya sediakan. Begini, seperti ini. Kita bedah bagian sini dulu. Seperti saya katakan tadi, katak ini memiliki dua lapis, ada kulit bagian luar, bedah seperti ini. Bedah ini pembedahan pada kulit bagian luar. Setelah itu kita akan bedah kulit bagian dalamnya. Menggunakan gunting. Ini kita bisa lihat ya,
struktur bagian dalam dari katak itu sendiri. Katak yang saya beri ini merupakan katak jenis sawah yang betina, karena kita di sini dapat mengamati bagian sel telur dari katak itu sendiri. Oke. Mungkin tidak bisa kita amati semua karena keterbatasan alat untuk pembedahannya, untuk pengamatannya juga keterbatasan alat, sehingga saya akan menjelaskan bagian-bagian yang nampak saja oleh mata saya. Oke teman-teman, tadi seperti yang saya katakan, di sini ada sistem pencernaan ya. Ini ada sistem pencernaan, ini lambungnya. Di sini ada sistem pencernaan usus 12 jari. Usus 12 jari. Ini hati, ini hati. Ini hati dari katak. Hati dari katak. Paru-paru yang terletak di bagian sini. Bagian sini. Di dalam ada jantung yang tidak nampak, sistem yang mati kita amati. Di sini bagian sistem reproduksi. Ini merupakan katak betina karena kita dapat mengamati sel telur. Sel telur dari betina ini yang warna kuning, sel telur dari katak betina. Di bagian sini adalah kloaka atau pembuangan akhir dari sistem pencernaan dari katak itu sendiri. Ini ususnya, ini lambungnya, ini hatinya, jantung bagian dalam, ini jantungnya. Teman-teman bisa amati itu jantungnya. Ini jantungnya teman-teman ya. Ini jantungnya, ini hatinya, ini lambungnya. Ini sistem reproduksinya, sel telurnya di sini. Itulah tadi bagaimana sistem anatomi atau struktur bagian dalam dari katak itu sendiri. Bisa kita amati di sini. Bisa kita amati dengan jelas ya. Kita amati dengan jelas. Bisa kita amati dengan jelas. Bisa amati dengan jelas ya. Oke, cukup sampai di sini praktikum kita terkait amfibi. Semoga praktikum ini dapat menambah wawasan kita terkait pelajaran anatomi hewan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, inilah hasil praktikum kita hari ini. Praktikum kita hari ini agak sedikit bermasalah di bagian jarum pentulnya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga praktikum di rumah. Tentu praktikum yang kita lakukan tentu keterbatasan alat. Tetapi dengan seperti itu bukan berarti kita harus berputus asa dengan berhenti sampai di situ saja usaha kita. Tidak. Kita sebagai mahasiswa harus mencari cara bagaimana untuk mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spread your wings and fly, go!